Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Jadi hari ini Latifah sama teman-teman yang lain hari ini mau menunjukkan aksi nyata untuk memperingati Hari Bumi kita yang tanggal berapa, Nabila? Tanggal 22 April. Ya. Tapi sebelum itu Latifah sama teman-teman mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Latifah Fatina sebagai moderator dan teman saya Saya Nazala Haifa sebagai penyaji. Saya Almirah Kasih sebagai penyaji. Saya Nabila Putri Syafira sebagai penyaji. Saya Aisyah Zahra sebagai penyaji. Dan saya Fadil Munafir sebagai penyaji. Teman-teman kalau lihat di sini tahu nggak sih kita nih mau ngapain nih sekarang? Ada api-apinya, ada dupa-dupanya, mistis ya. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang lebih dekat dari kita daripada mantan. Apa tuh? Ini yang kita hirup setiap detik, setiap menit dan juga setiap jam. Apa itu, Nabila? Air polusi, yaitu polusi udara. Oke, langsung aja kita masuk ke latar belakangnya yang bakal dijelasin sama Naya. Jadi teman-teman siapin kuping, siapin pikiran, siapin hati juga biar tenang. Ya, langsung aja kita masuk. Jadi kan kemarin ada Hari Bumi yaitu diperingati pada tanggal 22 April. Terus itu tuh untuk mengingatkan tentang kesadaran akan lingkungan kita. Jadi di sini kami membuat tentang bahaya polusi udara, yaitu pencemaran lingkungan seperti ini kayak asap industri, asap kendaraan, terus ini ada pencemaran dari petasan atau kembang api. Melalui karya ini kami ingin mengajak kalian untuk mengambil langkah nyata untuk mengurangi polusi demi menjaga kelestarian bumi yang menjadi rumah bagi seluruh makhluk hidup. Oke, terima kasih Naya atas penjelasannya. Langsung aja kita lanjut ke penjelasan yang bakal dijelasin sama Echa. Silakan Echa. Jadi apa sih yang terjadi di bumi sekarang? Nah, jadi saat ini bumi lagi mengalami kerusakan lingkungan yang sangat serius. Apa sih itu? Jadi yang pertama itu adalah penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan, kayak batu bara, bensin dan gas alam. Itu kan dipakai terus-menerusan gitu untuk kendaraan, pabrik dan listrik. Nah, akibatnya tuh bisa menghasilkan karbon dioksida, terus bisa menumpuk di atmosfer dan menyebabkan efek rumah kaca dan pemanasan global. Terus yang kedua itu ada gas dari limbah industri dan rumah tangga. Nah, limbah cair dan gas mengandung metana dan nitrogen oksida. Gas-gas ini tuh bisa memperparah pemanasan global, bisa mencemari udara dan air dan merusak ekosistem. Nah, jadi dampak-dampak yang terjadi sekarang tuh ada suhu bumi yang meningkat, terus ada es kutub tuh mencair, bisa jadi permukaan laut itu jadi menaik. Terus bencana alam yang mengakibatkan banjir, kekeringan, terus kebakaran hutan. Terus yang terakhir tuh merusaknya ekosistem, hewan yang kehilangan habitat atau hutan-hutannya yang hilang. Nah, jadi bumi ini sekarang tuh makin panas, terus jadi makin tercemar dan makin rapuh. Kalau tidak segera dikendalikan, kerusakan ini bisa mengancam kehidupan semua makhluk hidup di masa depan atau masa yang akan datang. Baiklah, terima kasih Aisyah. Selanjutnya terima kasih Echa. Selanjutnya adalah dampak-dampak yang akan dijelaskan oleh dengan Aisyah. Kepada Aisyah, silakan. Nah, jadi dari kegiatan yang Aisyah sebut tadi terdapat banyak sekali dampak negatifnya terhadap bumi kita. Yang pertama itu ada pemanasan global. Yang kedua itu terdapat perubahan iklim. Yang ketiga ada kerusakan pada lapisan ozon. Yang keempat itu ada menurunnya kesehatan ekosistem. Yang kelima gangguan kesehatan manusia, dan keenam itu ada hujan asam. Baiklah, terima kasih Aisyah. Selanjutnya adalah cara mengatasinya nih. Kalau tadi dampaknya pasti ada cara mengatasinya kan? Nah, cara mengatasinya akan dijelaskan sama Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Nah, kira-kira teman-teman tahu gak nih gimana sih caranya mengatasi polusi udara ini? Nah, yang pertama bisa kita lihat di sini, kita bisa menanam pohon. Jadi bisa dilihat yang di luar di Jubel ini udah banyak sekali nih pohon. Jadi kita harus ngelestariin pohon-pohon yang ada dan tanaman yang ada di Jubel ini.
Nah, yang kedua itu membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi tahu nggak sih teman-teman, langkah kecil kalian itu sangat berarti loh bagi bumi. Jadi jangan sembarangan ya untuk buang sampah. Nah, yang ketiga itu ada menghemat listrik. Nah, jadi jika sudah tidak digunakan lagi ataupun sudah siang hari, itu lebih baik lampu atau alat-alat elektronik itu dimatikan. Nah, yang terakhir itu pastinya edukasi dan sosialisasi ya teman-teman. Karena dengan adanya sosialisasi nih bagi anak-anak kecil atau misalnya teman-teman sekalian, itu bisa berdampak besar nih bagi bumi kita. Oke, terima kasih Nabila atas penjelasannya. Sekarang kita lanjut ke Fatin nih. Kita mau tahu apa nih yang bakal dijelasin Fatin. Nah, di sini kita udah lihat dia udah megang poster nih. Coba Fatin jelasin dulu apa sih isi posternya? Oke, jadi halo teman-teman. Jadi saya di sini tugasnya untuk menjelaskan tentang poster ya. Jadi yang pertama itu kita ada yang namanya oke. Jadi kita langsung masuk ke dalam materi yang harus kita hindari ya. Jadi kalau Nabila tadi menjelaskan apa yang harus kita lakukan, oh yang tidak harus dilakukan, kalau ini yang harus kita lakukan. Jadi yang tidak harus dilakukan. Jadi di sini yang pertama karena sudah dibilang juga sama Nabila bahwa pohon itu merupakan salah satu benda yang sangat penting kalau untuk mengurangi polusi udara. Jadi kita tuh harus mengurangi yang namanya penebangan pohon ya. Jadi selanjutnya jangan membuang sampah di sungai. Jadi kalau kita buang sampah di sungai ya teman-teman, itu dapat menyebabkan banjir dan dapat menyebabkan kayak bencana-bencana alam lain kayak banjir dan lain-lain. Nah itu malah dapat merusak bumi, bukan malah memperbagusnya. Dan yang terakhir di sini ada membakar hutan. Nah, nebang pohon aja udah salah, apalagi kalau kita bakar hutan ya kan, udah nambah polusi, ngilangin pohon lagi. Jadi itu tuh sangat merugikan buat bumi kita teman-teman. Oke, terima kasih Fatin atas penjelasannya. Nah, di sini teman-teman kita ada frame-nya nih, frame Earth Day. Nah, jadi Aisyah boleh keliling buat teman-teman yang mau foto di dalam sana dulu, kayak jadi bakal di-post di sosial media. Jadi biar teman-teman yang lainnya juga ingat akan Hari Bumi. Boleh Aisyah, silakan keliling. Foto. Aku yang foto. Pos. Aku yang foto. Ayo foto. Ini apa? Bukan ini ada stop polusi. Dibakar lagi ya sih? Nanti mau bakar lagi ya? Bakar. Mengapa? Nah, ya. Videoin dulu gak sih? Bakar. Bakar. Bakar sampah. Bakar kapas. Air pollution guys. Bisa. Biarin lah. Jangan salah. Jangan taruh depan aja. Ini ide kreatif. Guys, lihat cara profesional bakar ini kayak gini guys. Habisnya apa lagi? Bertanya enggak? Ada yang ingin bertanya enggak? Iya. Buka sesi tanya jawab. Iya. Tapi kau uang beda sih. Ini masih bagus. Kamu jangan lah, tidak bisa makan kompoli. Tidak boleh. Jangan. Nah, itu maksud aku tuh. Dah. Oke, udah ngobrol-ngobrolin tentang polusi. Tenang teman-teman, ini bukan buat panik, tapi untuk bikin kita lebih paham dan juga bisa ambil bagian untuk bantu bumi biar nggak sesak napas. Karena jujur aja ya, kalau misalnya bumi tuh punya bisa update status di Instastory nih, dia pasti langsung bilang gini, butuh ruang untuk bernafas. Iya. Oke, jadi itulah aksi nyata kami untuk memperingati Hari Bumi. Teman-teman ada yang mau tanya
nggak nih sama kita-kita? Ada yang mau ditanyain nggak nih? Boleh banget, tapi satu orang aja, jangan banyak-banyak. Soalnya kita mau belajar nih. Biru, warna biru. Ada yang nanya nggak? Warna biru. Nanya dong. Nggak ada ya? Masa nggak ada? Nggak ada? Oke? Zila. Oh, ada. Oke, boleh Zila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azla Rizky dari kelompok 3. Izin bertanya. Tadi kan Nabila itu sudah menjelaskan 4 poin ya tentang kayak yang hemat listrik, membuang sampah pada tempatnya itu. Nah, saya mau bertanya gimana sih proses kayak menghemat listrik? Apa dampaknya itu terhadap bumi? Kayak gimana kalau kita tuh menggunakan listrik secara berlebihan dan apa yang akan terjadinya gitu kayak secara rincinya gitu? Apa hubungannya gitu? Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Azila atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi sedikit ya, ini ya biar kompak. Ya. Dampak menggunakan listrik berlebihan bagi bumi ya. Nggak langsung belajar. Yang pertama pada temannya sendiri kan. Tidak, listrik itu kan menghasilkan gas ini, iya kan? Gas rumah kaca. Tidak, tapi dari mana penghasilan? Apa dari mesin? No, kan kalau ada listrik kan tidak. Pokoknya listrik yang kita gunakan sehari-hari, Kak. AC. Dari mana? Iya sih. Iya. Ini evakuasi apa ya? Rokok lagi. Dapat penghasilan itu dari dulu aku mungkin alat pembangkit listrik itu kan mungkin pakai bensin atau pakai apa kan bar. Itu alternatifnya, kalau ngomongin itu alternatifnya. Nah kan kalau misalnya semakin lama semakin habis, tidak ada cadangan dari pembakaran bahan bakar fosil. Nah kan betul kan. Jadi bisa gunakan alternatif tadi. Seperti soalnya. Terima kasih Azila. Saatnya jam kedua dimulai. Pertanyaan dari Azila bakal It's langsung time to sama begin Fati. the Kepada second Fati, lesson. dipersilakan. Jadi seperti yang kamu tanyakan tadi, apa sih fungsinya itu kan? Jadi apa pengaruhnya? Jadi kalau anggap ya satu orang itu kita bahas dulu deh dampaknya. Penggunaan listrik itu dia tuh menghasilkan gas rumah kaca juga. Jadi dia tuh kan listrik kita ada pembangkit listriknya. Jadi listrik yang di rumah ini ada pembangkitnya. Jadi kalau pembangkit ini, oh ya pembangkit ini kan memakai bahan bakar fosil ya. Jadi kalau banyak orang pakai, otomatis kan penggunaan bahan bakarnya juga banyak kan. Nah, jadi kalau kita menghemat mungkin kalau satu orang nggak terlalu berpengaruh kayak kita cuma matiin lampu. Terus juga kalau kita hidupin AC ini kan ada beberapa AC yang menghasilkan gas CFC ya. Nah, gas CFC itu malah dapat menipiskan lapisan ozon kan. Nah, jadi anggaplah satu orang matiin lampu dan misal lagi nggak terlalu panas, dia nggak pakai AC. Nah, satu orang. Nah, mungkin ada satu orang lain, ada satu orang lain. Jadi itu tuh efeknya mungkin kalau kita lihat sekilas skala yang kecil, tapi kalau orang banyak yang melakukan itu, otomatis gas-gas yang dipakai buat bahan bakar listrik itu bakalan berkurang juga. Jadi intinya itu karena bahan bakar fosil yang dipakai kalau pembangkit listrik. Iya. Oke, terima kasih Azila dan Fatin. Ada lagi ya, satu lagi yang mau nanya. Oke, silakan Gerald. Salah satu ucapan itu karena pakai gunain bahan bakar fosil ya. Misalnya manusia ini udah ketemu kayak pembangkit listrik yang ramah lingkungan banget juga ya. Tenaga air kan, apakah itu sudah boleh manusia itu gunain listrik tanpa batas? Kan itu udah nggak pakai bahan bakar fosil lagi. Baik, terima kasih Gerald. Langsung akan dijawab oleh Fatin. Oke, jadi ya kita memang masih belum analisa, tapi kita pakai logika dulu ya. Nah, yang namanya air itu kan pasti ada pasang surut dan pasang air naiknya. Jadi kan terus juga dia tuh bakalan berputar tuh bukan terus berputar. Jadi saat airnya naik dia mungkin berputar agak kencang. Terus saat airnya turun berputar agak kecil. Nah, terus juga tegangannya tuh nggak setinggi kalau kita pakai bahan bakar langsung. Ya, jadi yang namanya air itu kan dia berputar menggunakan energi kinetik kan menghasilkan listrik. Jadi dia tuh skala itu nggak banyak kan kayak kita pakai bahan bakar fosil. Jadi gimana? Ya, atau masih kurang jelas dan misalnya nih manusia udah nemuin yang udah pas banget nih. Kayak apa contohnya? Udah misalnya kan kayak kemarin tuh kayak pembangkit listrik dari gas-gas yang dihasilkan dari timbunan sampah, kayak landfill gas kan itu kan udah nggak pakai tenaga fosil lagi. Berarti boleh nggak? Apa tuh?
digunakan secara bertahap? Sebenarnya sih ya, untuk bahan bakar itu pasti terbatas ya. Jadi kayak sampah tadi kan nggak mungkin kan tiap hari kita ada pasokan sampah terus kan, pasti ada yang nggak ada dan nggak mungkin tiap hari juga ada. Terus juga kalau untuk energi ya, saya rasa kalau cuma dari sampah kurang, soalnya kan kita ini di bumi ini banyak, bukan cuma kita doang dari plastik, ada juga yang dari Amerika, dari Jepang, atau dari mana itu pasti energi listriknya yang dipakai banyak banget, nggak mungkin cukup dari fosil. Apakah masih kurang jelas dan ingin berikan beberapa pertanyaan, jawaban yang terakhir? Oke. Berarti yang bermasalahnya itu pembangkit listriknya tanda kalau pakai bahan bakar fosil, bukan listriknya. Berarti yang bermasalah itu bahan bakar fosilnya. Jadi izin menambahkan dari Fatin tadi ya. Jadi menurut kelompok kami sendiri itu sebenarnya bisa-bisa aja Gerard untuk gunain tenaga alternatif ya. Tapi kami juga mikir kan banyak nih kasusnya yang perawatannya itu harus lebih, terus tuh harus benar-benar dirawat dan diawasin. Jadi mungkin udah terbiasa make si bahan bakar fosil itu ya, jadi masih perlu juga si bahan bakar fosil itu buat digunain. Karena perawatannya tadi yang harus lebih maksimal kalau menurut pendapat kelompok kami. Seperti itu guys. Makan biaya lebih mahal jadi. Iya. Ya gitu. Sudah jelas Gerard? Oke, jadi Gerald tadi bertanya tentang ini ya, kalau misalnya udah ada energi terbarukan, boleh nggak digunain secara terus-menerus tanpa batas gitu ya? Selagi energinya nggak akan habis sih boleh-boleh aja ya. Terus juga nggak menimbulkan efek samping. Jadi kayak fosil ini kan emang kita ada banyak kan pasokannya di bumi kan. Terus juga pas kita pakai kan dia menimbulkan efek buruk juga kan. Jadi sebaiknya jangan dipakai berlebihan. Nah, misal kita udah ketemu bahan bakar yang emang tidak menghasilkan gas emisi dan nggak terbatas, ya apa salah kita pakai? Jadi energi terbarukan itu emang boleh digunakan secara terus-menerus ya, karena dia memang tidak habis kan, karena kayak dari matahari, air, gitu kan. Nah, tapi tetap ada batasan karena teknologinya dan juga distribusinya yang tidak merata, dan penyimpanan energinya masih terbatas, jadi bisa dipakai jangka panjang, tapi nggak sepenuhnya terbatas, gitu Gerald. Jadi kan kalau kata orang tuh yang berlebihan itu tidak baik ya, jadi gunakan secukupnya, seperti itu Gerard. Mungkin cukup ya 2 pertanyaan, jadi kita bisa mau belajar juga karena kita waktunya dikit. Oke. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan semuanya yang udah nanya buat Azila dan Gerald. Tapi sebelum itu kami mau ngucapin dulu nih slogan kita. Apa tuh slogannya? 1, 2, 3. Stop polusi, selamatkan bumi. Baiklah, itulah aksi nyata untuk memperingati Hari Bumi kami dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.